Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Yunita dari kelas 7E Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi tentang investasi dan pasar modal Islam, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dede Abdurrahman, MH. Lanjut, materi yang saya akan sampaikan itu mengenai mengenal pelaku pasar modal di Indonesia. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sejarah pasar modal. Dalam sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effecting Needs yang dikeluarkan oleh Vereniging for the Effect the Handel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tahun 1912, Amsterdam Frankfurt Beurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Nah, pelaku pasar modal di Indonesia yang pertama ada pengawas. Pengawas itu bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada di pasar modal. Pengawas pasar modal adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang menduduki jabatan tertinggi di pasar modal. Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas penunjangan perdagangan, lalu mengaturnya dalam sebuah regulasi. Tujuannya agar transaksi di pasar modal berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Pelaku pasar modal yang ketiga adalah emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya sudah terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan suntikan modal dari masyarakat. Yang keempat adalah investor. Investor adalah penyuntikan modal kepada emiten dengan cara membeli efek atau saham yang diterbitkan emiten. Besar kecilnya suntikan modal tergantung dari kemampuan finansial investor. Pengelolaan modal inilah yang menjadi dasar investor untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Yang kelima adalah pialang. Pialang disebut juga broker, adalah perantara dalam aktivitas jual beli efek. Pialang ini sendiri biasanya berbentuk perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Yang keenam adalah pinjaman emisi, bertugas untuk mempertanggungjawabkan efek yang diterbitkan oleh emiten sampai kepada pembeli melalui transaksi di pasar modal. Singkatnya, pinjaman emisi bertugas untuk menjualkan efeknya. Yang ketujuh adalah penasehat investasi. Penasehat investasi bisa dikatakan sosok di balik layar karena tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas perdagangan di pasar modal. Yang kedelapan adalah manajer investasi. Manajer investasi yang biasa dikenal di dalam instrumen reksadana juga memiliki andil penting di pasar modal. Tugasnya tidak jauh berbeda, yaitu untuk mengelola dari masyarakat agar mampu memberikan keuntungan. Yang kesembilan adalah lembaga penunjang. Agar transaksi di pasar modal lancar, stabil, dan aman, maka hadirlah lembaga penunjang. Pelakunya seperti konstudian, wali amanat, penanggung, biro, administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan LPP, serta lembaga clearing dan pinjaman LKP. Yang ke-10 adalah profesi penunjang, merupakan pihak penunjang dari berbagai profesi yang turut berperan dalam kelancaran dan keamanan aktivitas perdagangan efek. Ada akuntan untuk memeriksa keuangan efek, notaris untuk membuat perjanjian, audit untuk menerbitkan laporan keuangan, dan konsultan hukum yang menandatangani pendapat tentang efek yang diterbitkan oleh emiten. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang investasi dan pasar modal Islam, tentang mengenal pelaku pasar modal Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.